Alhamdulillah ala kulli hal qadarallah wa masyafa'al. Saya dinyatakan kanker tiroid. Dijadwalkan untuk tindakan biopsi. Gak usah biopsi. Jangan buru-buru. Saya langsung lihat papan tulis saja ya. Kanker tiroid. Ya, kanker tiroid. Lihat, ini termasuk penyakit. Ya, dia termasuk apa? Penyakit. Berarti dia termasuk akibat. Anda harus cari tahu sebabnya apa. Sebabnya apa? Karena kata Muhammad bin Muflih, wal himyatu afdal minal ilaj. Menjaga dan menjauhkan diri dari sebab itu lebih baik daripada obat. Lebih baik daripada obat. Anda perhatikan, tiroidnya kenapa dulu? Karena makanan. Karena kasus serangan jin nasab dan sihir. Karena psikis. Anda lihat, saya sering dapati kasus berkali-kali tiroid pas yang kenanya kasus dendam. Kami dapati beberapa ibu dendam kepada suaminya, ada dendam kepada bapak ibunya, ada dendam kepada neneknya karena neneknya dulu kasar katanya. Dendamnya neneknya sudah meninggal, tapi si ibu-ibu ini masih dendam sama neneknya sampai kena tiroid. Jadi kalau Anda sudah tahu sebabnya, sebab dendam, berarti obatnya dendam dirilis. Anda jangan fokus kepada penyakit. No, jangan fokus pada penyakit. Salah. Anda harus fokus kepada sebab. Dalam kaidah usul fiqh, idza zala as-sabab zala al-musabbab. Kalau sebab hilang, maka akibat akan hilang. Kalau Anda fokus kepada operasi, ini dulu yang saya dapati tiroid sebelah kanan. Ada kanan, ada kiri. Ya, ada kanan, ada kiri. Sampai waktu kami dapati ibu-ibu ini ternyata apa? Dendam dan kecewa sama suaminya yang nikah sembunyi-sembunyi. Kasus nyata. Faktornya banyak. Apa? Ini hanya contoh aja. Ini sudah diangkat sebelah kanan, sisa sebelah kiri. Setelah diangkat, ibu ini suaranya tidak keluar. Setelah beberapa saat keluar suaranya hanya maksimal 20%. Kemudian dokter bilang ibu harus mengangkat yang kiri juga. Kalau kiri diangkat biar aman. Takutnya metastase kalau nggak diangkat. Dok, kalau saya kiri diangkat adakah efek samping? Paling efek sampingnya ibu bisa bisu. Dok, kalau dokter ngangkat tiroid saya, kata ibu ini, dan saya ternyata bisu, apakah dokter bisa menjamin nggak akan metastase? Saya nggak berani jamin, Bu. Lah terus apa fungsinya? Saya nggak mau operasi deh, Dok, katanya. Terus kemudian datang konsultasi setelah cerita kisahnya suami yang nikah sembunyi-sembunyi. Ini efeknya nikah kalau siri. Banyak madharahnya. Untuk siapa? Untuk si istri sama untuk si anak. Dan subhanallah, kalau orang nikah nggak tahu syariat agama, rusak syariat poligami. Istrinya sering disakiti. Sholat malam masih bolong-bolong. Terus laki-lakinya pelit sama istrinya. Sholat sunnah sering ditinggalin. Baca Al-Quran jarang. Mau melanjutkan syariat yang berat, bakal ciri-ciri apa? Merusak poligami. Gak mungkin Allah jadikan syariat poligami kecuali pasti ada kebaikan. Tapi kalau dianya buruk, bakal rusak itu syariat. Kemudian subhanallah, ibu ini dendam, wajar dendam. Kenapa? Habis nikah, anaknya dibawa kabur. Istri barunya
melarang anaknya ketemu sama ibu kandungnya. Sakit nggak? Sekarang sudah 4 tahun nggak pernah ketemu anaknya. Mau ke sekolah, diam-diam ketemu anaknya, ibu barunya, ibu angkatnya selalu mengkat dan bilang ke guru sekolahnya, kalau ada namanya ibu ini ketemu anak saya, jangan diizinkan. Menyakitkan nggak? Tapi saking ibu ini sabar, ini sudah parah ini. Waktu itu kita nasihati, ibu kalau mau cepat wafat, ikuti amarah ibu. Allah berfirman, kul mutu bi ghaidikum. Matilah kamu karena amarah dan dendam kamu. Ibu bakal wafat. Sebelum wafat, ibu diserang penyakit. Salah satunya penyakit tiroid. Kalau ibu ingin cepat umur pendek, lanjutkan dendam ibu. Selamat menikmati dendam ibu. Tapi kalau ibu mau move on, masih banyak laki-laki lain kalau ibu memang sudah minta cerai. Sudah minta cerai memang, karena sudah gak tahan. Mempertahankan, ternyata suaminya memang apa? Gak ada itikat baik, mengumpulkan dengan baik. Karena sudah kepengaruh sama satunya. Makanya, kalau nikah, terutama siri, ya harus lihat apa? Jangan sampai membangun rumah tangga yang sudah ada. Ya, bentuk dulu ilmu si istri, ilmunya anak. Ini apalagi anak, pernah sering kami dapati anak si bapaknya ini punya anak usia 18 tahun. Ibunya ketika dia nikah nggak dikasih tahu, ibunya kena kanker, anaknya kena kanker. Makanya kalau mau nikah lagi bapak-bapak, nikah itu sebelum anak perempuan gede. Tapi dibangun komunikasi. Kalau enggak, nanti malah petakannya banyak. Belum lagi nikah siri nggak dapat surat dari pemerintah. Gimana status anaknya yang kedua? Makanya kadang syariat kalau nggak dijalankan dengan benar, akhirnya tercoreng. Kita lihat, ini ibu akhirnya dendam. Subhanallah, setelah dinasihatin, bu lepas ini bu. Ibu ridhoi suami nikah lagi, saat sudah nggak kuat, sudah dikecewakan dari awal, sudah nggak bagus. Nah, terus gimana? Saya maunya cerai. Kalau menurut ibu cerai itu jalan terbaik, harusnya ibu jangan sakit. Kalau ibu minta cerai, terus ibu kena kanker, ya ibu rugi 2 kali. Pokoknya nggak bisa Pak. Ya sudah, kembali kepada ibu. Yang penting apapun yang ibu putuskan, hilangkan dendam. Subhanallah, si ibu ini akhirnya apa? Menjalani terapi baca Al-Quran dengan artinya, baca surat Al-Baqarah sampai berlanjut 1,5 bulan. Memperbaiki pola makan. Kenapa? Oh, ibu ini tipenya panas. Memang gampang marah. Hobi makanannya bakso, sambal, mie ayam, kopi, jahe, panas semua. Panas ketemu panas ditambahi amarah dendam. Jadilah muncul kanker panas, kanker tiroid panas. Setelah itu apa? Stop makanan panas, minuman panas, makanannya dan minumannya diganti dingin, herbalnya dingin. Dengan izin Allah datang bawa hasil laboratorium dari dokternya. Tat, lihat tat, hasilnya tat. Suara saya udah keluar tat, 100% udah balik. Dan hasilnya tidak ada sedikit pun sel kanker. Obatnya apa? Tanpa operasi ternyata hilangkan sebab. Makanya Nabi juga bersabda, likulli da'in dawa. Wa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi'idznillah. Ini hadis ini sangat manjur kita praktekkan. Setiap penyakit pasti ada obatnya, termasuk tiroid, pasti ada obatnya. Kalau sudah obat cocok sama penyakit, sekarang kita sudah tahu penyebabnya dendam, obatnya dingin, sudah cocok, panas ketemu dingin, akan sembuh dengan izin Allah. Akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kena kanker 4 tahun di kemo. Badannya habis, rambutnya rontok, bangun dari tempat tidur aja nggak kuat, mau masakin untuk suaminya aja nggak kuat. 4 tahun. Bener nggak seperti ini? Nggak bener. Kalau berobat dari kanker nggak kunjung sembuh, berarti nggak cocok antara obat dan penyakit. Ini orang dendam, mau di kemo, nggak kunjung sembuh. Orang dendam, diangkat tiroidnya, pindah ke payudara kiri. Diangkat payudara kiri, ini kasus nyata saya dapati. Pindah payudara kiri, dimastektomi, pindah payudara kanan. Payudara kanan sudah diangkat, habis nggak punya payudara, pindah ke rahim. Adenomyosis, endometriosis, varises rahim, kanker rahim. Berikutnya apa? Sampai histerektomi, rahim diangkat. Pindah lagi
Kenapa? Kanker tulang. Sampai kapan bakal pindah? Kalau sebabnya nggak diobatin. Kalau sebab sama penyakit, obat sudah cocok, akan sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi Ustaz menyampaikan hati atau dendam pada orang lain menyebabkan kanker serviks, kanker rahim. Lalu bagaimana solusinya bisa terkena penyakit tersebut? Solusinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas." Tahan amarah Anda wahai ibu. Tahan amarah. Jangan kalau punya amarah Anda plongin dengan memarahi orang yang bermasalah kepada Anda. Juga ketika Anda marah, juga jangan apa? Jangan Anda pendem. Kalau Anda pendem amarah Anda, sama kedudukannya dengan memplongin sama mendem, sama. Hakikatnya Anda nggak sabar. Walaupun saya nggak pernah melampiaskan amarah saya, tapi saya mendem, sama, bakal timbul kanker. Harusnya apa? Wal kadhiminal ghaidha. Tahan amarah, kemudian apa? Wal 'afina 'anil nas. Maafin manusia yang bersalah kepada Anda. Itu simpel. Ini kasus nyata. Saya acung jempol pada wanita ini, wanita yang top. Ini wanita mengalami kanker pankreas dan benjolan di usus. Ternyata puasanya Masya Allah, pola makannya Masya Allah. Akhirnya kami tanya, apakah ibu ada masalah sama suami? Iya, tak. Saya sampai gak kuat, betul-betul gak kuat. Saya minta cerai berkali-kali pada suami, tak. Suami sampai minta maaf, sampai minta ke bapak saya untuk rujuk terus. Tapi saya sudah gak kuat, tak. Dia mengalami kekerasan verbal dan fisik. Kalau ngomong pedes banget, kadang mukul. Saya nggak kuat, anak saya dicubitin, dipukulin terus, saya juga nggak kuat. Dan wanitanya kenapa? Karena benjolan-benjolan tadi. Setelah tahu sebab ini, ayo ajak suami duduk sini. Setelah itu kami tanya, dan kami sampaikan penyakitnya istri itu karena tindak tanduk suami. Dan suami mengakuinya dan siap merubah. Berarti merubahnya gimana? Sejak sekarang stop kekerasan verbal dan fisikmu. Ternyata suami ini meledak-ledak, kuat banget. Pasti biasanya kami sering curiga, kamu pernah nggak belajar ilmu kebal? Iya, Tat. Bapak kamu punya keris nggak dulunya? Iya, Tat. Ini berarti laki-laki emosinya labil karena jin nasab. Diruqyah langsung muntah-muntah. Berarti amarah dia ada faktor jin. Jadi pengobatannya gimana? Si suami harus diruqyah. Terutama ruqyah mandiri. Nah, dan subhanallah si wanita ini, kata dia, cuma 1,5 bulan. Setelah kasus ini, udah maafin suami aja, tahan amarah. Biar urusan suami sama Allah. Kalau dia zalim, biar Allah yang ngurus. Kamu gak usah ngurus. Subhanallah, dirilis. Baca Al-Quran dengan artinya. Kemudian pola makan lawan dari penyakitnya. Katanya dia, satu saat dia permisi kamar mandi, keluar itu darah dan warna hitam, kotoran, jorok-jorok, keras-keras keluar, benjolan hilang semua, Masya Allah. Nah, dan ini masih proses apa? Si suami masih proses terus pembelajaran. Belajar Al-Quran yang benar, tajwidnya gimana, makhrajnya gimana. Yang penting apa? Mau merubah. Jadi apa? Jadi pengobatan itu kadang perlu dihadirkan penyebab si sakit, dan si sakitnya dikumpulin. Berkali-kali kami dapatnya seperti ini. Di Surabaya persis, di Bandung persis. Ada wanita yang tipenya dingin, lembut, gampang ngambek, gampang baper. Suaminya dari daerah yang tipenya panas, ngomongnya meledak-ledak. Si istrinya kena benjolan rahim, curhat di telepon di hadapan suaminya dalam keadaan istrinya dari awal sampai akhir, setelah salam sampai ditutup nangis terus. Ya, intinya apa? Si suami harus dirubah kebiasaannya. Nah, ini kadang harus apa? Harus dijamah dari masalah psikis. Solusinya apa? Anda banyak rilis perasaan, maafin manusia yang salah kepada Anda. Jadi wanita easy going. Kalau ada orang salah, nggak usah dipikir terus. Kalau Anda jadi titel ahli sejarah, kesalahan suami hafal dari A sampai Z, Anda sendiri sakit. Mas, dulu mas 10 tahun lalu mas, kamu pernah akad nikah diem-diem. Kan cuma 1 bulan doang. Iya, walaupun cuma 1 bulan, tapi sakitku ini mas 16 tahun. Kami dapati kasus ibu-ibu ini kan kisah nyata di Jawa Timur.
Ibu-ibu ini paru-parunya kering semua, sesek. Ternyata apa? Saya tanya langsung kepada suaminya. Dokter sudah angkat tangan. Udah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Ternyata si ibu ini belum merilis dendamnya kepada suami. Cuma 1 bulan doang, tak cerai Ustaz. Bu, udah dicerai kok Bu. Udah ibu ridho aja. Nah, kalau bisa ibu ridhoi suami nikah lagi gitu. Intinya ibu lepas, jangan apa? Jangan simpan amarah, dendam, ataupun sedih. Lepas perasaan. Sedih, Anda sedih, tambah diserang sama setan. Innaman najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Setan yang membuat Anda sedih, diserang. Nabi juga sedih, tapi Nabi cepat merilis, punya manajemen konflik. Kalau Anda sedih, gampang nangis, marah nggak jelas, muncul penyakit, itu namanya sedih yang tercela dan tidak menggugurkan dosa Anda dari sedih Anda. Kapan sedih Anda akan menggugurkan dosa Anda? Ketika Anda sabar dan ridho. Ma min hammin wala ghammin wala hammin wala huznin wala adha wala nasabin illa kafarallahu anha al-khataya. Harusnya gugurin dosa, tapi gara-gara dia nggak ridho, nggak gugurin dosa. Percuma jadinya. Sedih berkepanjangan, timbul penyakit, ditambah dosa, nggak gugurin dosa. Rugi berkali-kali. Kemudian Anda usahakan banyak baca Al-Quran dengan artinya. Harus hadiri kajian-kajian akidah, tauhid, dan tafsir. Dzikir pagi sore, ada dzikir kesedihan di situ. Kemudian Anda sering jalan-jalan, lihat pemandangan-pemandangan, tanaman hijau, buah-buahan, air mengalir, suara air. Sering ketemu dengan orang-orang yang dicintai karena Allah, itu juga obat bagi Anda. Puasa Daud yang dilakukan sehari, puasa sehari tidak. Apakah kalau puasanya jatuh hari Sabtu? Boleh. Puasa Daud jatuh di hari-hari yang dilarang kita puasa, boleh, karena memang tata caranya seperti itu. Karena memang sudah tata caranya. Kalau malam sering buang air kecil, mulut kering dan kadang terasa asam, Anda bisa jadi sedih atau dendam. Anda banyak mikir. Kalau Anda mikir terlalu dalam, berkepanjangan sedihnya, telinga Anda bakal berdenging, kepala kelingan, mata kabur, tangan tremor, kaki lemes, syahwat bakal lemah, pipis malam hari bisa 5 kali atau 8 kali. Ya, Anda bakal gampang lupa. Ya, Anda nggak punya daya konsentrasi, pencernaan lemah. Bahkan sering kami dapati orang yang sedih berkepanjangan, kolesterolnya tinggi, asam urat tinggi, gula darah tinggi, darahnya kental. Kenapa? Pencernaan lemah gara-gara sedih. Ada orang yang sedih tiba-tiba perutnya buncit. Kenapa? Pencernaan lemah. Orang sedih juga susah tidur, insomnia. Jadi sehat itu apa? Enak makan, enak tidur, enak perasaan, enak ibadah. Bisa bertanya, jika suami hobinya makan, sementara di bulan Ramadan perlu membatasi makan malam, buka puasa dan sahur, harus makan bermacam-macam. Apakah istri harus nuruti makan seperti ini? Karena istri surganya ada di melalui suami. Apa yang harus dilakukan istri agar selama bulan puasa tetap sehat? Suami Anda diruqyah, Bu. Sering kami dapati ada orang yang nafsunya melonjak-lonjak. Ternyata setelah diruqyah nafsu makannya kurang. Nah, makanya Imam Ghazali mengatakan orang yang banyak makan hatinya bakal keras. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan orang kalau kebanyakan makan berlebihan, dia bakal berat mendatangi ketaatan Allah, dia bakal gampang terjatuh dalam maksiat. Ruqyah mandiri. Pernah kami dapati seorang wanita yang tadinya kurus, datang dalam keadaan sudah badannya melar. Kata dia, saya heran, saya juga gak tahu kok makan saya meledak-ledak. Coba kamu ruqyah mandiri. Setiap ruqyah mandiri muntah-muntah. Setelah itu nafsu makannya langsung normal lagi. Nah, setiap bulan puasa selalu berbeda mulainya antara pemerintah dan yang lainnya. Sebaiknya ngikuti yang mana? Ikuti pemerintah melalui apa? Ru'yatul hilal. Masa muda saya pernah meninggalkan puasa Ramadan dan saya itu serasa biasa, tidak ada ketakutan akan dosa. Setelah berumah tangga, alhamdulillah semakin bisa memperbaiki diri dan mulai ikut majelis-majelis taklim, sehingga kesadaran meninggalkan kewajiban semakin takut. Yang ingin saya tanyakan, apakah saya wajib mengqadha puasa yang pernah saya tinggalkan? Anda nggak diwajibkan.
Dan itu keringanan dari Allah. Anda cukup apa? Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Anda datangi kebaikan-kebaikan agar kejelekan Anda di masa lalu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak infak, banyak sedekah, banyak zikir, banyak sholat, banyak baca Al-Qur'an, ya, banyak sambung silaturahmi. Kebaikan Anda semua untuk mengurangi dosa Anda yang lalu. Dan Anda nggak tahu soalnya Anda berapa hari meninggalkan puasa dulu, nggak tahu. Maka Anda tutup dengan apa? Taubat kepada Allah, taubatan nasuha. Nah, kalau dulu apa? Masa-masa jahiliyah. Kalau Anda tahu waktunya, saya dulu ninggalin puasa selama 2 tahun. Kalau Anda tahu persis waktunya, ya sudah. Berarti Anda puasa qadha selama 2 bulan dari 2 tahun yang Anda tinggalkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu saja bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Islam dan muslimin. Semoga Allah gugurkan semua dosa kita. Semoga Allah sembuhkan orang sakit di antara kita, keluarga kita. Kita kembalikan kepada Bapak moderator. Barakallahu fiikum. Terima kasih pada Ustaz Abdul Rahman Dani telah menyampaikan